Pernahkah Anda berhenti sejenak dan memikirkan betapa banyak energi yang terbuang hanya dengan terus-menerus menceritakan apa yang terjadi pada Anda? Berapa kali Anda mengulangi masalah-masalah Anda seolah-olah itu adalah bagian dari identitas Anda? Apa yang Anda ucapkan tidak hanya memberitahu dunia, tetapi juga memprogram diri Anda sendiri. Setiap kata yang Anda gunakan membentuk pikiran, persepsi, dan takdir Anda. Dan jika Anda tidak belajar mengendalikan apa yang keluar dari mulut Anda akan terjebak hidup dalam sebuah cerita yang Anda sendiri tulis tanpa Anda sadari. Ini bukanlah video untuk mengeluh lebih banyak, tetapi untuk menantang Anda. Untuk menutup mulut ketika hal-hal yang ingin Anda ucapkan justru melemahkan Anda, untuk mengambil kendali atas ucapan Anda, dan dengan itu, kendali atas hidup Anda. Karena ini bukan tentang menyembunyikan perasaan Anda, melainkan tentang berhenti memberi makan hal-hal yang membatasi Anda. Sebelum kita mulai, tuliskan komentar dengan kalimat ini. Sejak hari ini, saya hanya berbicara untuk maju. Saya seorang stoik. Lakukan sekarang juga. Ini bukan sekadar komentar, tetapi sebuah deklarasi, perintah langsung kepada pikiran Anda, karena apa yang Anda tulis akan Anda ulangi, dan apa yang Anda ulangi akan terekam. Kalimat ini akan membantu memprogram ulang otak Anda, mengambil kendali atas kata-kata Anda, dan hidup dengan kesadaran penuh. Tulislah, dan biarkan itu terpatri dalam alam bawah sadar Anda. Pertama-tama, yuk kita coba berhenti sejenak untuk membicarakan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang, kita terlalu sering mengulang cerita yang sama, dan tanpa kita sadari, kita justru semakin terikat pada narasi itu. Ini bukan berarti kita harus menyangkal atau menekan perasaan kita, melainkan kita perlu menyadari betapa kuatnya kata-kata kita dalam membentuk realitas kita. Ketika kita terus-menerus membahas masalah, kekurangan, dan luka-luka kita justru memberi mereka kekuatan lebih, menjadikannya bagian dari identitas kita. Dan ketika identitas kita berpusat pada hal-hal yang menyakitkan, rasanya sulit sekali untuk melangkah maju. Ada banyak orang yang tidak bisa berbicara tanpa mengangkat masalah yang mereka hadapi. Awalnya, mungkin mereka melakukannya untuk merasa lega, tapi lama-kelamaan, kita bisa melihat bahwa mereka seolah jatuh cinta pada cerita itu. Mereka merasa istimewa karena menderita, merasa diakui saat didengarkan, dan meskipun tidak diakui, hal itu bisa menjadi semacam kecanduan emosional. Setiap kata yang mereka ulang, setiap keluhan, setiap cerita sedih, itu semua adalah cara mereka menegaskan kembali zona nyaman mereka. Karena jika masalah selalu ada di luar diri mereka, mereka tidak perlu melakukan perubahan di dalam diri. Tapi, bagaimana jika kita melakukan sebaliknya? Bagaimana jika alih-alih mengulangi masalah kita mulai berbicara tentang impian kita? Bagaimana jika kita lebih banyak berbagi cerita tentang hal-hal yang menginspirasi dan mengurangi yang membatasi? Mengubah cerita kita bisa jadi langkah yang sangat berarti. Kita tidak perlu berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ini bukan tentang mengabaikan emosi kita, melainkan tentang meningkatkan kesadaran dan mengakui bahwa kitalah yang memilih narasi mana yang ingin kita ulang. Dan narasi yang kita pilih untuk diulang akan menjadi kenyataan kita. Ketika kita hanya fokus pada hal-hal yang menyakitkan, kita justru menumbuhkan pola pikir kekurangan, sama seperti menyirami rumput liar setiap hari. Namun, ketika kita memutuskan untuk berbicara tentang hal-hal yang membuat kita merasa hidup, yang memotivasi kita, ide-ide yang membangkitkan semangat, energi kita akan berubah. Percakapan kita pun tidak lagi melelahkan, melainkan menjadi inspiratif. Kita mulai melihat diri kita dengan cara yang berbeda, dan orang-orang di sekitar kita pun akan merasakannya. Seringkali kita beranggapan bahwa membicarakan masalah membuat kita terlihat lebih nyata, lebih autentik. Namun, sebenarnya kita sering melakukannya untuk menghindari tanggung jawab bertindak. Lebih mudah untuk memberitahu orang lain bahwa kita tidak punya uang, bahwa kita stres, atau bahwa kita merasa tidak mampu, dibandingkan dengan melakukan perubahan nyata. Karena perubahan itu butuh keheningan, introspeksi, dan yang paling penting, konsistensi. Dan itu bisa terasa menakutkan. Itulah mengapa kita sering mengisi kekosongan dengan kata-kata. Namun,
Jika kita benar-benar ingin sembuh, tumbuh, dan melangkah maju, kita harus berhenti menceritakan masalah itu dan mulai menjalaninya. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Salah satu hal yang selalu dalam kendali kita adalah ucapan kita, baik yang internal maupun eksternal. Epictetus pernah berkata bahwa bukan hal-hal yang memengaruhi kita, melainkan pendapat kita tentang hal-hal tersebut. Jika setiap hari kita mengulang bahwa hidup kita sulit, maka memang akan terasa sulit. Tetapi jika kita memutuskan untuk berbicara dari kekuatan, meskipun dalam kekacauan, pikiran kita akan mulai selaras dengan kekuatan itu. Mari kita mulai memilih kata-kata dengan lebih hati-hati, bukan untuk mengesankan orang lain, tetapi karena apa yang kita ucapkan akan menjadi apa yang kita percayai, dan apa yang kita percayai akan menjadi apa yang kita jalani. Mungkin kita tidak bisa mengubah situasi kita dalam sekejap, tetapi kita bisa mengubah cerita kita, dan percayalah, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang menginspirasi kita, hidup kita akan mulai terbuka. Orang-orang baru, peluang baru, ide-ide baru, semuanya akan mendukung kita. Bukan karena keberuntungan berubah, tetapi karena kita memutuskan untuk berhenti memberi kekuatan pada hal-hal yang membatasi kita. Jadi mari kita berhenti menceritakan apa yang sedang terjadi. Mulailah bercerita tentang apa yang ingin kita ciptakan, lalu keluarlah dan jalani. Kedua, kata-kata Anda mengajarkan orang lain bagaimana memperlakukan Anda. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya. Setiap percakapan, setiap respons, setiap pesan yang Anda kirimkan, sedang mengajari orang di sekitar Anda tentang cara mereka harus memandang, mendengarkan, dan berhubungan dengan Anda. Jika Anda berbicara dari tempat yang tidak aman, kemungkinan besar orang lain juga akan melihat Anda sebagai orang yang tidak aman. Jika Anda terus-menerus mengeluh, menggambarkan diri sebagai orang yang tidak bisa, tidak tahu, selalu bermasalah, orang lain belajar memperlakukan Anda sebagai korban. Meski tidak dilakukan secara sadar, kata-kata Anda memberikan instruksi. Ada perbedaan besar antara seseorang yang berkomunikasi dengan jelas dan tenang, dan seseorang yang selalu berbicara dari kekacauan emosional. Ini tidak ada hubungannya dengan berpura-pura. Ini bukan tentang menyembunyikan perasaan Anda, tetapi tentang mengambil kendali atas cara Anda memilih mengekspresikannya. Jika dalam suatu argumen Anda kehilangan kendali, berteriak, menyerang, mengeluh, Anda mengajari orang lain bahwa bersama Anda semuanya kacau, bahwa dalam situasi tegang mereka tidak bisa mengandalkan Anda. Tetapi jika bahkan di tengah konflik Anda mampu berbicara dengan tegas, tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri maupun orang lain, persepsi berubah sepenuhnya. Perhatikan perbedaan antara seseorang yang telah bekerja pada dirinya dan seseorang yang bereaksi dari luka batin. Kita tidak menyadari kekuatan bahasa kita, tidak hanya keluar, tetapi juga ke dalam. Karena apa yang Anda katakan tentang diri Anda, apa yang Anda ulangi tentang kisah Anda, tentang apa yang pantas atau tidak pantas Anda dapatkan, menjadi penegasan yang mulai diterima orang lain sebagai kebenaran. Dan lebih buruk lagi, Anda sendiri juga mulai mempercayainya. Jika sepanjang waktu Anda berbicara tentang diri Anda dengan frasa seperti, "Saya selalu gagal, saya sangat rumit, saya tidak cukup baik," Anda tidak hanya memperkuatnya dalam pikiran Anda, tetapi juga memberi izin kepada orang lain untuk melihat Anda seperti itu. Dan jika Anda tidak menetapkan standar bagaimana Anda harus diperlakukan, mereka akan menetapkannya untuk Anda berdasarkan apa yang telah Anda ajarkan. Bicaralah dengan tujuan, bahkan ketika Anda lelah, bahkan ketika Anda kesal, karena kata-kata yang Anda gunakan saat-saat itulah yang paling banyak mengajar. Jika Anda mengekspresikan diri dengan hormat, tegas, dan jelas dalam masa-masa sulit, orang lain akan tahu bahwa energi Anda tidak bergantung pada keadaan. Dan itu menciptakan kepercayaan, menciptakan rasa hormat. Jagalah nada bicara, cara pandang, keheningan di antara kalimat, semuanya berkomunikasi. Dan seringkali, cara Anda mengatakannya lebih banyak berkomunikasi daripada apa yang Anda katakan.
ini bukan berarti Anda harus sempurna atau tidak boleh menunjukkan kerapuhan. Justru sebaliknya. Kerapuhan yang diekspresikan dengan baik juga mengajarkan orang lain untuk terhubung dengan Anda secara autentik. Namun, ada perbedaan besar antara berbagi dengan kesadaran dan meluap tanpa filter. Yang satu menciptakan kedekatan, yang lain menciptakan kegaduhan. Pilihlah untuk menjadi seseorang yang mengubah ruang ketika berbicara, bukan mencemarinya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa satu-satunya yang benar-benar dalam kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita, dan itu termasuk kata-kata kita. Marcus Aurelius berkata bahwa kita harus berbicara hanya ketika perlu, dan kata-kata kita harus lembut tetapi tegas. Anda tidak perlu berteriak untuk dihormati. Anda tidak perlu memaksakan diri. Anda hanya perlu konsisten dengan diri sendiri dan memiliki ketenangan untuk memilih bagaimana mengekspresikan diri, bahkan ketika segala sesuatu dalam diri Anda ingin meledak. Dengan menerapkan ini, hubungan Anda berubah. Bukan karena orang lain tiba-tiba menjadi lebih baik, tetapi karena Anda menetapkan standar baru. Ketika Anda mengekspresikan diri dari keamanan dan rasa hormat, Anda mengirimkan pesan bahwa itulah yang Anda harapkan sebagai balasan. Dan jika seseorang tidak bisa memberikan itu, mereka akan menjauh dengan sendirinya. Anda tidak perlu memohon rasa hormat atau pengakuan. Kehadiran Anda akan menuntutnya secara alami. Mulailah mengamati diri sendiri. Dengarkan bagaimana Anda berbicara tentang diri sendiri, bagaimana Anda merespons ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, bagaimana Anda mengekspresikan diri tentang orang lain. Setiap kata bisa menjadi benih atau penghalang. Anda bisa membangun atau menyabotase diri sendiri hanya dengan membuka mulut. Jadi, bicaralah seolah-olah kata-kata Anda adalah cerminan nilai diri Anda, karena memang demikian, dan orang lain akan belajar dari Anda, bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena cara Anda memilih mengatakannya. Ketiga, jangan berbagi detail tentang bagaimana Anda memperbaiki hidup Anda. Bukan karena Anda harus menyembunyikan apa yang Anda lakukan, tetapi karena ada kekuatan nyata dalam melindungi apa yang sedang Anda bangun. Ketika Anda memulai proses perubahan, tanah itu rapuh, itu milik Anda, dan Anda masih dalam proses penemuan. Pada titik itu, pendapat orang lain bisa memengaruhi Anda lebih dari yang Anda kira. Anda mungkin memiliki niat yang kuat, tetapi jika Anda memaparkannya terlalu dini, Anda berisiko melemahkannya dengan keraguan, kritik, atau bahkan dukungan yang tampak dari orang lain. Karena ya, bahkan pujian bisa mengalihkan perhatian jika datang terlalu cepat. Sangat menggoda untuk membicarakan semua yang Anda lakukan untuk mengubah hidup, kebiasaan baru yang Anda kembangkan, keputusan sulit yang Anda ambil, luka yang Anda sembuhkan, karena menceritakan semuanya memberi Anda rasa kemajuan, seolah-olah dengan membagikannya, Anda telah mencapai sesuatu. Tapi tidak begitu. Membicarakan proses Anda tidak sama dengan menjalaninya. Dan seringkali, semakin banyak Anda menceritakannya, semakin sedikit kekuatan batin yang tersisa untuk melanjutkan. Perubahan nyata tidak membutuhkan saksi, tetapi komitmen. Selain itu, tidak semua orang pantas mengetahui transformasi Anda. Tidak semua orang akan menerima informasi itu dengan hormat atau pengertian. Beberapa akan menggunakannya melawan Anda, yang lain tidak bisa menghindari memproyeksikan ketidakamanan mereka sendiri pada proses Anda, dan yang lain hanya tidak akan memahaminya. Dan mereka tidak perlu memahaminya, karena jalan ini milik Anda. Ini perjuangan, kemajuan, disiplin, keheningan Anda. Dan semakin pribadi Anda menjaganya, semakin banyak kekuatan yang Anda kumpulkan. Karena Anda tidak mencari persetujuan, tetapi evolusi. Ketika Anda berbicara terlalu dini tentang perubahan Anda, validasi eksternal menjadi penghargaan prematur. Dan itu berbahaya, karena pujian bisa membuat Anda merasa sudah sampai, padahal sebenarnya Anda baru mengambil langkah pertama. Dan rasa pencapaian palsu itu melemahkan dorongan Anda. Pertumbuhan sejati membutuhkan kerendahan hati dan kesabaran. Membutuhkan Anda untuk begitu fokus pada proses sehingga tidak peduli apakah ada yang melihat atau tidak, karena Anda melakukannya untuk diri sendiri, bukan untuk pertunjukan.
Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak harus menunjukkan kebajikan kita, tetapi menjalaninya. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofimu, hiduplah dengannya." Frasa itu merangkum segalanya. Anda tidak perlu membenarkan mengapa Anda berubah. Anda tidak perlu menjelaskan kebiasaan baru atau keputusan Anda. Lakukan saja apa yang Anda tahu harus dilakukan, dan biarkan hasil berbicara untuk Anda ketika sudah siap, tidak sebelum itu. Ketika Anda menjaga proses Anda secara pribadi, Anda menghindari tekanan untuk memenuhi harapan orang lain. Anda memberi diri sendiri ruang untuk salah, menyesuaikan, belajar tanpa penilaian eksternal, dan itu membebaskan. Anda bisa gagal tanpa harus memberi penjelasan. Anda bisa mencoba strategi baru tanpa takut omongan orang, karena tidak ada yang mengawasi. Hanya Anda berhadapan dengan diri sendiri. Dan itu cukup. Melindungi proses Anda adalah bentuk menghormatinya. Itu adalah cara menghormati apa yang sedang Anda coba bangun. Jika Anda belajar mencintai diri sendiri lebih, Anda tidak perlu mengumumkannya. Jika Anda meninggalkan kecanduan, Anda tidak perlu menceritakannya kepada semua orang. Jika Anda bekerja pada disiplin, spiritualitas, kesehatan Anda, tidak perlu Anda publikasikan. Lakukan saja. Lakukan setiap hari. Lakukan meski tidak ada yang melihat. Karena apa yang Anda lakukan secara pribadi memiliki gema yang kuat dalam realitas Anda. Dan gema itu, seiring waktu, menjadi kesaksian yang tidak membutuhkan kata-kata. Simpan keheningan sampai kemajuan Anda menjadi kehadiran yang tidak bisa Anda sembunyikan. Karena ketika transformasi itu nyata, tidak perlu diumumkan. Itu terlihat, dirasakan, dan datang sendiri tanpa dipaksakan. Jadi, berhentilah menceritakan setiap langkah. Fokuslah untuk melangkah. Peningkatan diri bukanlah pertunjukan. Itu adalah ritual sakral antara Anda dan versi masa depan Anda. Lindungi diri Anda, jaga proses Anda, dan terus maju. Keempat, biarkan hasil Anda yang berbicara untuk Anda, karena pada akhirnya, yang penting bukanlah apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, tetapi apa yang benar-benar Anda lakukan. Terlalu banyak orang terjebak dalam wacana, niat, rencana yang terdengar hebat tetapi tidak pernah terwujud. Mereka berbicara tentang apa yang akan mereka capai, tujuan, impian mereka, tetapi hari, bulan berlalu dan semuanya tetap sama. Dan tahukah Anda mengapa? Karena berbicara memberi rasa kemajuan palsu. Itu memberi kita sedikit suntikan dopamin, seolah-olah kita sudah lebih dekat untuk mencapainya hanya dengan menyebutkannya. Tapi itu jebakan. Perbedaan antara orang yang membangun kehidupan kokoh dan yang hanya membayangkannya terletak pada kerja sunyi, pada apa yang tidak dilihat orang, pada keputusan yang tidak dipublikasikan, pada ketekunan harian, tanpa perlu tepuk tangan. Karena ketika Anda benar-benar fokus pada eksekusi, peningkatan, kemajuan, Anda tidak perlu terus-menerus menceritakan apa yang Anda lakukan. Hasil Anda mulai terlihat. Pertumbuhan Anda menjadi terlihat tanpa perlu penjelasan. Dan disitulah keajaiban terjadi. Orang mulai menghormati Anda bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena apa yang Anda wakili. Anda tidak di dunia ini untuk meyakinkan siapapun tentang apa yang akan Anda capai. Anda tidak perlu mengumumkan setiap langkah yang Anda ambil. Bahkan, seringkali berbicara terlalu banyak membuat Anda kehilangan kekuatan, karena semakin banyak Anda membicarakan apa yang akan Anda lakukan, semakin banyak energi yang Anda habiskan untuk wacana, dan semakin sedikit cadangan yang tersisa untuk tindakan. Selain itu, ketika Anda mengumumkan rencana Anda kepada semua orang, Anda menciptakan tekanan yang tidak perlu dan membuka pintu bagi opini yang tidak selalu Anda butuhkan. Terkadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah menjaga keheningan, fokus, dan muncul suatu hari dengan pekerjaan yang sudah selesai. Berhentilah mencari persetujuan sebelum memiliki hasil. Anda tidak perlu validasi eksternal untuk memulai. Anda hanya perlu berkomitmen pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jika Anda benar-benar serius dengan apa yang sedang Anda bangun, Anda akan tahu bahwa kata-kata berlebihan.
Yang akan membedakan Anda dari yang lain adalah kemampuan Anda untuk beralih dari kata-kata ke perbuatan. Karena semua orang bicara, tetapi sangat sedikit yang bertindak. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita harus berkonsentrasi hanya pada apa yang bergantung pada kita, dan tindakan kita adalah satu-satunya yang benar-benar dalam kendali kita. Marcus Aurelius berkata bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan baik adalah bukti terbaik dari karakter seseorang. Anda tidak perlu menghiasi niat Anda dengan kata-kata indah. Lakukan pekerjaan Anda, lakukan dengan diam, dan biarkan hasil yang berbicara. Jangan terobsesi menunjukkan kepada semua orang betapa kerasnya Anda bekerja. Kesuksesan sejati dipupuk secara pribadi. Di hari-hari di mana tidak ada yang memberi Anda tepuk tangan, disitulah Anda membangun fondasi kokoh yang nantinya akan menjadi inspirasi. Karena ketika Anda berhasil, tanpa berteriak, tanpa memohon perhatian, kisah Anda memiliki nilai lebih. Dan orang tidak hanya mendengarkan Anda, mereka menghormati Anda. Jika Anda ingin reputasi yang kuat, mulailah dengan tindakan yang kuat. Jika Anda ingin orang lain melihat Anda sebagai orang yang dapat dipercaya, mulailah dengan memenuhi apa yang Anda janjikan pada diri sendiri. Dunia penuh dengan kebisingan, janji kosong, pidato motivasional yang tidak disertai disiplin. Anda bisa berbeda. Anda bisa memilih untuk fokus pada tindakan, bukan kata-kata. Anda bisa bangun setiap hari mengetahui bahwa komitmen Anda bukan pada apa yang dipikirkan orang lain, tetapi pada jalan yang Anda pilih untuk dibangun. Dan ketika saat itu tiba, karena akan tiba, di mana hasil Anda berbicara untuk Anda akan mengerti bahwa Anda tidak pernah perlu mengumumkan apapun, bahwa keheningan adalah sekutu terbaik Anda, bahwa usaha Anda tidak luput dari perhatian, meski awalnya tidak ada yang melihatnya, karena rasa hormat sejati tidak dituntut, tetapi diraih. Dan itu diraih dengan tindakan, dengan konsistensi, dengan hasil yang tidak mungkin diabaikan. Jadi, jangan terlalu banyak bicara. Bertindaklah, dan biarkan pekerjaan Anda yang berbicara atas nama Anda. Kelima, tulis ulang kisah Anda. Karena cara Anda berbicara tentang diri sendiri bukan hanya deskripsi, tetapi deklarasi. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya memang begitu," atau "Saya selalu mengalami ini," Anda sedang menggambar batas-batas identitas Anda. Dan jika narasi itu lahir dari rasa sakit, kegagalan, atau frustrasi, maka Anda akan hidup dalam cetakan itu, bahkan ketika itu tidak lagi mewakili Anda. Masalahnya bukanlah telah melewati masa-masa sulit, tetapi terjebak di dalamnya melalui kata-kata yang Anda ulangi setiap hari. Kisah Anda tidak tertulis di batu. Anda bisa mengubahnya. Anda bisa memutuskan untuk berhenti berbicara tentang diri sendiri sebagai orang yang hancur, sebagai orang yang tidak bisa, sebagai orang yang selalu gagal. Anda bisa mulai menggunakan bahasa yang memproyeksikan Anda ke depan. Karena ketika Anda mengubah kata-kata yang Anda gunakan untuk menggambarkan hidup Anda, pikiran Anda juga mulai beroperasi dari tempat baru. Ini bukan tentang mengabaikan masa lalu Anda, tetapi tentang berhenti menyeretnya sebagai hukuman. Anda bukanlah kesalahan Anda. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk dibangun darinya. Perhatikan bagaimana Anda berbicara tentang diri sendiri ketika Anda salah. Apakah Anda mengatakan, "Saya selalu merusaknya," atau Anda mengatakan, "Ini adalah kesempatan untuk belajar"? Kontennya mungkin sama, kegagalan, jatuh, hari yang sulit. Tetapi dampaknya sangat berbeda tergantung pada narasi yang Anda pilih untuk dibangun. Karena kata-kata Anda tidak hanya mencerminkan pandangan Anda tentang dunia, tetapi juga memupuknya. Dan jika sepanjang waktu Anda berbicara dari rasa sakit, realitas Anda menyesuaikan diri untuk terus mengonfirmasi kisah itu. Menulis ulang kisah Anda dimulai dari keputusan-keputusan kecil. Ketika Anda berhenti mengatakan, "Saya tidak sabar," dan mulai mengatakan, "Saya belajar untuk lebih tenang." Ketika Anda mengubah, "Saya tidak bisa," menjadi, "Saya sedang mencari caranya." Ketika alih-alih menceritakan semua yang salah, Anda memilih fokus pada apa yang Anda pelajari darinya. Ini bukan tentang menyangkal fakta, tetapi tentang memberi makna baru. Satu yang mendorong Anda,
bukan mengurung Anda. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka menceritakan kisah yang sama setiap hari, dan mereka melakukannya dengan keyakinan sedemikian rupa, sehingga hidup mereka menjadi pengulangan konstan dari naskah yang sama. Tetapi jika Anda berani mengubah naskah itu, semuanya mulai bergerak. Terkadang satu-satunya yang Anda butuhkan untuk membuka tahap baru dalam hidup adalah mengubah satu kata dalam wacana internal Anda. Dari "saya tidak berguna untuk ini" menjadi "saya belum menguasainya, tetapi saya sedang berkembang". Transisi sederhana itu bisa menjadi awal transformasi mendalam. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang memengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Epictetus berkata bahwa bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menafsirkannya, yang menentukan pengalaman Anda. Jadi, jika Anda bisa mengubah interpretasi, Anda bisa mengubah emosi yang lahir darinya. Dan jika Anda mengubah emosi, Anda bisa mengubah energi Anda. Dan dengan energi baru, kisah Anda mulai ditulis ulang dalam tindakan nyata. Anda tidak dikutuk untuk hidup dalam label yang Anda berikan pada diri sendiri di saat-saat sakit atau takut. Anda bisa mencipta ulang diri sebanyak yang diperlukan, tetapi untuk itu, Anda harus berhenti mempertahankan kisah yang membatasi Anda. Anda harus berhenti mengatakan, "Saya selalu seperti ini." Karena selama Anda tetap melekat pada versi diri itu, Anda memblokir jalan menuju versi yang benar-benar Anda inginkan. Mulailah hari ini. Amati bagaimana Anda berbicara tentang diri sendiri. Kata-kata Anda membangun atau menghancurkan. Mereka mendorong Anda maju atau mengikat Anda pada masa lalu. Setiap kali Anda membuka mulut untuk berbicara tentang diri sendiri, Anda memutuskan ke arah mana Anda bergerak. Jadi, lakukan dengan sengaja. Bicaralah seperti orang yang sudah melihat dirinya tumbuh. Seperti orang yang tahu bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan, kecuali Anda mengizinkannya. Kisah Anda tidak harus tetap sama. Anda memegang pensil di tangan, jadi tulis ulang dengan kekuatan, cinta diri, kebenaran, dan visi. Jadikan setiap kata sebagai langkah lebih dekat ke kehidupan yang benar-benar layak Anda dapatkan. Karena kehidupan itu tidak diperoleh dengan menceritakan bab-bab lama yang sama. Itu dibangun dengan menulis sesuatu yang baru dengan keberanian setiap hari. Keenam, disiplin dalam berbicara mencerminkan disiplin internal. Ini bukan hanya tentang mengatakan hal-hal baik atau menjaga bentuk. Ini tentang belajar mengatur diri sendiri dari dalam keluar. Karena siapa yang tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan, tidak mengendalikan apa yang dirasakan. Dan siapa yang tidak mengendalikan apa yang dirasakan, akhirnya menjadi budak impulsnya. Apa yang keluar dari mulut Anda adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam diri Anda. Dan seringkali kekacauan internal itu termanifestasi sebagai kritik, keluhan, reaksi impulsif. Tetapi juga bisa termanifestasi sebagai keheningan sadar, sebagai jeda cerdas, sebagai kata yang tepat pada saat yang tepat. Ada orang yang membenarkan kurangnya filter mereka dengan mengatakan, "Saya memang begitu. Saya mengatakan apa yang saya pikirkan." Tetapi satu hal adalah jujur, dan hal lain adalah menjadi budak kekacauan Anda. Kejujuran tanpa kecerdasan hanyalah bentuk ego yang tersamar. Tidak semua yang Anda pikirkan harus dikatakan. Tidak semua yang Anda rasakan harus diekspresikan saat itu juga. Karena ketika Anda berbicara dari dorongan hati, Anda tidak berkomunikasi. Anda memuntahkan emosi yang belum Anda pelajari untuk memprosesnya. Dan itu tidak membangun, itu menghancurkan. Kekuatan sejati tidak terletak pada berteriak lebih keras atau merespons lebih cepat. Kekuatan sejati terletak pada tahu kapan harus diam, tahu menunggu sampai emosi berlalu sebelum membuka mulut, memiliki kesabaran untuk memilih kata-kata Anda, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk konsisten dengan diri sendiri. Karena ketika Anda belajar berbicara dari ketenangan, bahkan di tengah konflik, Anda tidak hanya melindungi hubungan Anda, tetapi juga memperkuat karakter Anda. Kata-kata Anda mulai memiliki bobot lebih, dan orang lain merasakannya. Bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi alat untuk memimpin hidup Anda. Jika Anda tidak melatih alat itu
itu akan berbalik melawan Anda. Kata-kata yang diucapkan tanpa berpikir dapat merusak ikatan yang membutuhkan tahun untuk dibangun. Frasa impulsif dapat menutup pintu yang tidak akan terbuka lagi. Itulah mengapa berbicara dengan disiplin bukanlah pembatasan, tetapi bentuk kebebasan. Karena Anda tidak bertindak dari kekacauan, Anda bertindak dari kesadaran. Dan tentu saja, itu sulit, terutama ketika Anda marah, frustrasi, lelah. Pada saat-saat itulah paling mudah membiarkan emosi berbicara untuk Anda. Tetapi justru disitulah pelatihan penguasaan sejati terjadi. Bukan ketika semuanya tenang, tetapi ketika segala sesuatu dalam diri Anda ingin bereaksi. Dan Anda memilih untuk bernapas, menunggu, dan merespons dengan kejelasan. Bukan untuk tampil baik di mata orang lain, tetapi untuk merasa baik dengan diri sendiri, untuk merasa bangga setelahnya, bukan penyesalan. Stoikisme mengajarkannya dengan tegas. Siapa yang menguasai lidahnya, menguasai jiwanya. Seneca berkata bahwa kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan, karena satu kata bisa menjadi awal malapetaka dan juga bisa menjadi awal penyembuhan. Perbedaannya terletak pada keadaan mental dari mana kita berbicara, dari impuls atau dari kebajikan, dari kesombongan atau dari kebijaksanaan, dari kekacauan atau dari ketenangan. Bernapaslah sebelum berbicara. Gestur kecil itu mengubah segalanya. 1 detik jeda dapat menghemat seminggu konflik. Belajarlah mengamati emosi Anda tanpa perlu bereaksi segera. Bukan karena Anda harus menekan diri, tetapi karena Anda memilih kapan dan bagaimana mengekspresikan diri. Pilihan itu menjadikan Anda tuan atas diri sendiri. Dan ketika Anda tuan atas diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa menyeret Anda ke kekacauan mereka. Suara Anda adalah instrumen sakral, gunakan dengan sengaja. Biarkan setiap kata yang keluar dari Anda menjadi cerminan dari orang yang sedang Anda bangun, bukan dari rasa sakit yang masih Anda sembuhkan. Biarkan kebijaksanaan Anda yang berbicara, bukan luka Anda. Karena ketika ucapan Anda jelas, tegas, dan hormat, orang lain merasakannya dan mulai memperlakukan Anda dengan cara lain. Dengan lebih hormat, perhatian, dan kehati-hatian. Dan bukan karena Anda memanipulasi mereka, tetapi karena kehadiran Anda mengomunikasikan keseimbangan. Dan itulah yang membangun hubungan lebih sehat, keputusan lebih cerdas, dan kehidupan yang lebih selaras dengan siapa Anda benar-benar ingin menjadi. Jadi, lain kali Anda merasa akan meledak, ingat ini. Disiplin dengan kata-kata Anda adalah tindakan cinta diri. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena kebijaksanaan. Adalah berbicara hanya ketika kata-kata Anda lebih bernilai daripada keheningan Anda. Ketujuh, keheningan untuk mengelola stres dan kecemasan. Kita semua tahu keheningan itu ada, tetapi jarang kita gunakan dengan sengaja. Kita hidup dikelilingi kebisingan, notifikasi, percakapan terus-menerus, pikiran yang bergejolak, gangguan tanpa henti. Dan di tengah semua kekacauan itu, hal tersulit adalah mendengarkan diri kita sendiri. Disinilah keheningan menjadi tempat perlindungan, ruang sakral di mana kita bisa bernapas, melihat ke dalam, dan kembali ke pusat. Anda tidak perlu berjam-jam atau retreat. Terkadang beberapa detik keheningan nyata cukup untuk mengubah keadaan internal Anda sepenuhnya. Ketika Anda berada di bawah tekanan, ketika merasa semuanya menguasai Anda, pikiran Anda mulai berlari tak terkendali. Anda memikirkan semua yang bisa salah, semua yang harus Anda lakukan, apa yang seharusnya Anda katakan atau lakukan secara berbeda. Dan dalam pusaran mental itu, hal terakhir yang Anda temukan adalah kejelasan. Tetapi jika pada saat itu Anda memberi diri Anda izin untuk berhenti sejenak, untuk diam, untuk menutup mata sesaat dan hanya berada, sesuatu mulai berubah. Tubuh melepaskan ketegangan, napas menjadi lebih dalam, kebisingan mental kehilangan kekuatan. Keheningan memulihkan. Masalahnya adalah banyak orang takut pada keheningan, karena dalam keheningan tidak ada gangguan. Dalam keheningan, muncul emosi yang kita hindari untuk dirasakan. Tetapi justru karena itulah keheningan sangat diperlukan. Karena hanya ketika kita berani berada dalam ketenangan dengan diri sendiri, kita bisa mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam.
Dan dengan memahaminya, kita mendapatkan kembali kekuatan untuk memilih bagaimana bertindak, alih-alih bereaksi karena impuls. Mempraktikkan keheningan bukanlah lari dari dunia, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan lebih kuat. Ini melatih pikiran Anda sehingga ketika stres datang, Anda tidak terseret olehnya. Ini memiliki jangkar internal, jeda sadar, tempat yang bisa Anda kembalikan bahkan ketika segalanya tampak terbakar di luar. Karena ketika Anda tahu bagaimana berada dalam keheningan, kekacauan eksternal tidak lagi mengendalikan Anda. Anda mengamatinya, memahaminya, melaluinya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita merespons. Dan respons yang bijaksana membutuhkan ruang. Marcus Aurelius, salah satu stoik terbesar, berbicara tentang retreat internal. Tempat dalam diri kita yang selalu bisa kita kunjungi, tidak peduli apa yang terjadi di luar. Tempat itu adalah keheningan, bukan keheningan kosong, tetapi keheningan penuh kesadaran. Keheningan yang bukan ketiadaan, tetapi kehadiran penuh. Anda berada di sana dengan diri sendiri tanpa perlu mengatakan apapun, hanya mendengarkan, mengamati, hanya menjadi. Ketika Anda mempraktikkan keheningan di saat-saat stres, Anda menghindari mengatakan hal-hal yang kemudian Anda sesali, menghindari mengambil keputusan terburu-buru, dan yang terpenting, terhubung dengan bagian diri Anda yang tidak terperangkap dalam emosi saat itu. Itu seperti keluar dari badai sejenak untuk melihat kemana perahu itu pergi, dan dari sana mengambil kemudi dengan tenang, dengan arah. Anda tidak perlu menunggu sampai sendirian di gunung untuk mempraktikkan keheningan. Anda bisa melakukannya di tengah kemacetan, dalam rapat tegang, di rumah saat semua orang berbicara. Itu menutup mata selama 3 detik. Itu bernapas sebelum merespons. Itu menjaga keheningan sebelum melontarkan pendapat yang tidak menambah nilai. Itu belajar tidak mengisi semua ruang dengan kata-kata yang tidak perlu. Karena seringkali yang paling Anda butuhkan bukan berbicara lebih banyak, tetapi berbicara lebih sedikit, atau hanya tidak berbicara. Jadikan keheningan sebagai kebiasaan, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perawatan diri. Dedikasikan setidaknya beberapa menit sehari untuk tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa, hanya bernapas. Dan di saat-saat kecemasan tertinggi, ingatkan diri sendiri bahwa keheningan bisa menjadi alat terbaik Anda. Karena sementara segalanya terbakar, Anda bisa menjadi pusatnya, Anda bisa menjadi ketenangan yang mengubah lingkungan, bukan dari reaksi, tetapi dari kehadiran. Dan ketika Anda menjadikan keheningan sebagai sekutu, Anda akan menyadari bahwa kendali emosional bukanlah kekuatan super yang disediakan untuk segelintir orang. Itu adalah keterampilan, praktik, keputusan harian. Jadi, mulailah hari ini. Bernapas, diam sejenak, dengarkan diri sendiri, dan biarkan keheningan mengajarkan Anda apa yang kebisingan tidak akan pernah bisa tunjukkan. Kedelapan, jangan bagikan ketakutan terdalam Anda. Bukan karena Anda harus berpura-pura kuat, tetapi karena ada pertempuran yang lebih baik dilawan dalam keheningan. Ketakutan, ketika belum disembuhkan, adalah hal yang sensitif, luka terbuka. Dan jika Anda memaparkannya tanpa hati-hati, Anda bisa memberikan kepada orang lain peta tepat kelemahan Anda. Tidak semua orang akan menggunakan informasi itu dengan niat jahat, tetapi bahkan tanpa sengaja mereka bisa melukai Anda. Sebuah komentar, pandangan, ejekan yang disamarkan sebagai nasihat. Semua itu bisa membuat ketakutan tumbuh, bukan berkurang. Berbicara tentang apa yang menyakitkan kita memiliki tempatnya, itu perlu terkadang. Tetapi tidak semua skenario aman, dan tidak semua orang layak mendengar kerapuhan Anda. Berbagi tanpa filter bukanlah keberanian. Keberanian sejati adalah menghadapi apa yang Anda takuti tanpa perlu memaparkannya pada penilaian orang lain. Karena ketika Anda membuat ketakutan yang belum Anda hadapi menjadi publik, Anda memberinya kekuatan. Dengan mengatakannya keras-keras tanpa menghadapinya, Anda mengubahnya menjadi bagian dari identitas Anda, mengulanginya, dan memupuknya. Seringkali kita membagikan ketakutan kita mencari kelegaan, pengertian, mungkin nasihat. Tetapi jika Anda tidak memiliki kejelasan internal, apa yang Anda terima di luar bisa membingungkan Anda lebih jauh.
Dan yang terburuk adalah ketika Anda kembali menghadapi ketakutan itu, sekarang Anda tidak hanya membawa suara Anda sendiri, tetapi juga pendapat orang lain. Apa yang seseorang katakan kepada Anda suatu saat, meski dengan niat baik, akan menempel pada Anda, dan alih-alih membebaskan, itu membatasi Anda lebih jauh. Itulah mengapa sangat penting menyimpan ketakutan Anda untuk ruang sakral, untuk percakapan dengan diri sendiri, untuk keheningan, untuk jurnal, untuk seseorang yang Anda tahu tidak akan menghakimi atau memberitahu apa yang harus dilakukan, tetapi yang akan tahu mendengarkan dengan hati terbuka. Anda tidak perlu membagikan ketakutan Anda dalam setiap percakapan. Anda tidak perlu menceritakan segalanya untuk dipahami. Terkadang hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah diam, bernapas, dan bekerja dari dalam. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak boleh takut pada apa yang di luar kendali kita, dan bahwa kunci kebebasan terletak pada penguasaan diri. Marcus Aurelius berkata bahwa yang menakutkan kita bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi pendapat kita tentangnya. Jadi, jika Anda memutuskan untuk mengubah cara Anda memandang ketakutan Anda, mereka kehilangan kekuatan. Tetapi itu adalah proses internal, praktik refleksi mendalam, bukan pertunjukan publik. Karena ketika Anda berada di tengah transformasi itu, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah kebisingan eksternal. Jika Anda akan berbicara tentang ketakutan Anda, lakukan ketika Anda sudah menghadapinya setidaknya sekali di dalam diri. Ketika Anda tidak lagi berbicara dari luka, tetapi dari bekas luka. Ketika niat Anda bukan mencari validasi, tetapi berbagi dari pengalaman. Hanya maka kata-kata Anda akan konstruktif, tidak rentan terhadap penghakiman, karena Anda tidak akan mengatakan, "Ini melumpuhkan saya," tetapi, "Ini dulu melumpuhkan saya, tapi saya sedang mengatasinya." Dan itu mengubah segalanya. Jangan takut menjaga keheningan sambil menyembuhkan. Keheningan itu subur. Di sanalah jawaban sejati muncul. Di sanalah Anda benar-benar mendengarkan diri sendiri, memahami mengapa ketakutan itu ada, dari mana asalnya, dan apa yang Anda butuhkan untuk melampauinya. Dan ketika Anda menghadapinya sendiri, Anda menjadi lebih kuat, karena Anda tidak membutuhkan audiens untuk melakukannya, karena itu adalah Anda dengan diri sendiri. Dan kemenangan semacam itu, meski tidak ada yang melihatnya, mengubah seluruh hidup Anda. Jadi, jangan memaparkan ketakutan Anda seolah-olah itu adalah kebenaran tetap. Jangan mengulanginya seolah-olah itu bagian dari esensi Anda. Amati, hadapi, dan kerjakan dari keheningan. Biarkan pertumbuhan Anda tidak perlu dijelaskan. Biarkan transformasi Anda begitu dalam sehingga tidak perlu mengatakan apapun. Karena ketika Anda mengatasi ketakutan itu, Anda yang akan tahu, energi Anda yang akan merasakannya, dan orang lain akan memperhatikannya tanpa perlu Anda ceritakan. Karena keberanian paling nyata dipupuk di tempat tidak ada orang lain yang melihat. Kesembilan, penghargaan instan dari berbicara tentang tujuan Anda mengurangi motivasi untuk mencapainya. Penghargaan instan dari berbicara tentang tujuan Anda mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan berguna, tetapi sebenarnya bisa menjadi salah satu penghambat terbesar kemajuan Anda. Karena sekadar menceritakan apa yang Anda rencanakan sudah memberi otak Anda dosis dopamin. Anda sudah merasa seolah-olah sudah maju. Anda sudah membayangkan diri Anda mencapai semua yang Anda katakan. Dan pada saat itu, tanpa Anda sadari, pikiran Anda mulai rileks, urgensi Anda berkurang, karena dalam arti tertentu, Anda sudah mendapat hadiahnya, meski belum melakukan apapun. Pujian yang diantisipasi, persetujuan yang Anda terima hanya karena mengatakan, "Saya akan mulai berlatih, saya akan meluncurkan proyek saya akan mengubah hidup saya," memiliki efek menyenangkan, membuat ketagihan, tetapi juga palsu, karena belum ada tindakan, belum ada hasil, namun Anda sudah menikmatinya seolah-olah sudah mencapai tujuan. Disitulah bahaya bersembunyi, dalam kepuasan sesaat kecil yang membuat Anda merasa produktif tanpa memproduksi apapun. Sains mengonfirmasinya. Studi menunjukkan bahwa ketika Anda membagikan tujuan Anda dan mendapat validasi atasnya, sirkuit otak yang sama diaktifkan seperti ketika Anda mencapai sesuatu. Artinya, otak Anda sudah percaya bahwa Anda telah maju, dan karena itu mengurangi upaya yang bersedia dikeluarkan.
Hasilnya, Anda lebih cenderung menyerah, kurang berkomitmen, karena Anda sudah menerima sebagian hadiahnya, dan sekarang pekerjaan nyata tampak lebih jauh dan kurang menarik. Itulah mengapa sangat penting bagi Anda untuk belajar diam saat sedang membangun, menjaga keheningan saat sedang bertransformasi, tidak mengumumkan setiap langkah. Bukan karena salah berbagi, tetapi karena Anda perlu melindungi proses Anda. Anda perlu menjaga motivasi tetap terhubung dengan kemajuan nyata Anda, bukan pada kata-kata yang Anda lontarkan ke udara, karena kemajuan sejati itu sunyi, tidak mencari tepuk tangan, hanya hasil. Dan itu sulit di era di mana segalanya dibagikan, segalanya ditunjukkan, di mana kita merasa perlu orang lain tahu apa yang kita lakukan bahkan sebelum mulai. Tetapi disitulah tantangan Anda. Bekerja secara pribadi, maju dalam rahasia, tumbuh dalam tak terlihat. Bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk menguatkan diri. Karena ketika Anda tidak perlu siapapun mengetahuinya, saat itulah Anda paling menjadi milik diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan terletak pada tindakan, bukan penampilan. Epictetus berkata, "Jangan membanggakan tindakanmu, bahkan yang baik sekalipun. Biarkan perbuatanmu yang berbicara untukmu." Dan itu berlaku sempurna di sini. Anda tidak perlu mengatakan bahwa Anda sedang berubah, berubahlah saja. Anda tidak perlu mengumumkan tujuan Anda, maju saja. Biarkan kerja harian menjadi bahasa Anda. Biarkan hasil Anda menjadi kartu nama Anda, bukan janji, bukan pidato. Alih-alih mencari persetujuan instan, pupuklah kepuasan melihat langkah-langkah Anda sendiri. Rayakan dalam diam ketika Anda memenuhi janji pribadi. Tersenyumlah untuk diri sendiri ketika Anda menyelesaikan hari sulit tanpa menyerah. Itulah penghargaan yang memperkuat, yang tidak bergantung pada orang lain, yang menciptakan disiplin sejati. Jika Anda ingin hasil yang berbeda, Anda perlu pendekatan yang berbeda. Jadi, lain kali Anda merasa perlu menceritakan kepada seseorang apa yang akan Anda lakukan, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukannya untuk menginspirasi atau untuk meredakan ketidaknyamanan karena belum mulai? Jika yang kedua, diamlah, fokus, kerjakan, ubah keinginan menjadi tindakan, dan biarkan pencapaian Anda datang lebih dulu. Berbicara bisa menunggu, karena ketika Anda akhirnya sampai, tidak perlu dijelaskan. Energi Anda akan menunjukkannya, hidup Anda akan mencerminkannya. Dan jika Anda memutuskan untuk membagikan sesuatu, biarlah itu pengalaman yang sudah dijalani, bukan fantasi yang diproyeksikan. Karena kesuksesan sejati tidak perlu janji, hanya fakta. Dan fakta-fakta itu lahir dari komitmen sunyi orang yang memutuskan untuk maju sementara dunia hanya melihat ketenangan. Jadi, diam dan lakukan. Kesepuluh, menjadi pendengar yang hebat bukan hanya keterampilan sosial, tetapi bentuk kehadiran. Dan dalam dunia di mana semua orang ingin berbicara, di mana semua ingin didengarkan, orang yang tahu diam dan benar-benar mendengarkan menjadi magnetis. Karena ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda melakukan sesuatu yang hampir tidak dilakukan orang. Memberi ruang pada orang lain, memvalidasi pengalamannya, membuatnya merasa bahwa apa yang dikatakannya penting. Dan itu, meski tampak sederhana, memiliki kekuatan transformatif. Mendengarkan dengan baik bukan sekadar diam saat orang lain berbicara. Itu hadir sepenuhnya dengan seluruh perhatian Anda. Itu menatap mata, mengangguk, menangkap nada, membaca antara baris. Itu tidak memikirkan apa yang akan Anda katakan nanti, tetapi menyelami apa yang orang itu bagikan. Karena ketika Anda melakukan itu, orang lain merasakannya. Mereka merasa tidak berbicara pada kehampaan. Mereka merasa suaranya memiliki tempat, dan itu menciptakan koneksi mendalam. Sebuah jembatan terbuka, dan ketika jembatan itu ada, kepercayaan mengalir. Kesalahan banyak orang adalah mereka mendengarkan hanya untuk merespons. Mereka menunggu giliran mereka untuk berbicara, memberi pendapat, mengoreksi, menceritakan kisah mereka. Tapi itu bukan mendengarkan, itu menunggu untuk menyela. Dan itu terlihat. Terlihat ketika seseorang hanya menunggu Anda selesai untuk mengambil kendali percakapan.
tapi juga terlihat ketika seseorang benar-benar bersama Anda, dalam diam, penuh perhatian, tertarik. Perbedaan itu berarti segalanya. Ketika Anda berbicara lebih sedikit, Anda memproyeksikan keamanan. Karena orang yang perlu berbicara terus-menerus untuk membuktikan sesuatu, melakukannya dari kecemasan, dari takut tidak cukup jika tidak mengisi ruang. Tetapi orang yang berani diam dan hanya mendengarkan menunjukkan kekuatan batin yang tidak membutuhkan hiasan. Orang merasakan itu, dan itulah mengapa mereka tertarik, karena pendengar yang baik tidak hanya berharga, tetapi juga langka. Sains mendukung ini. Studi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang merasa didengarkan secara mendalam mengalami kepuasan lebih besar dalam hubungan mereka, meningkatkan tingkat kepercayaan, dan mengembangkan ikatan emosional lebih kuat dengan orang yang mendengarkan. Ini bukan hanya teori, ini biologi, karena ketika Anda merasa didengarkan, otak Anda melepaskan oksitosin, hormon ikatan dan kepercayaan. Dan itu, di tingkat manusia, adalah emas. Stoikisme juga menekankannya. Epictetus berkata bahwa kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut karena suatu alasan, untuk mendengar lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Mendengarkan adalah bentuk kerendahan hati. Itu mengakui bahwa orang lain juga memiliki kebijaksanaan, bahwa Anda tidak perlu mendominasi setiap percakapan, bahwa terkadang kontribusi terbaik adalah sekadar memberi ruang. Dan dari tempat itu, keheningan menjadi kehadiran, bukan sebagai ketiadaan, tetapi sebagai bentuk halus menemani orang lain. Bagaimana Anda bisa menerapkannya? Lain kali Anda berbicara dengan seseorang, jangan menyela. Benar-benar, jangan menyela. Jangan menyelesaikan kalimat. Jangan mengoreksi. Jangan memberi nasihat kecuali diminta. Hanya dengarkan. Dan sambil melakukannya, amati apa yang terjadi, bagaimana orang lain rileks, terbuka, mulai percaya. Mungkin mereka menceritakan hal-hal yang tidak pernah dikatakan kepada siapapun. Mungkin mereka berterima kasih tanpa mengatakannya dengan kata-kata, hanya dengan pandangan, karena mereka akan merasa dilihat. Dan merasa dilihat adalah kebutuhan manusia yang sama kuatnya dengan dicintai. Dan semakin sering Anda mempraktikkan ini, semakin Anda akan memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Karisma Anda naik bukan karena Anda mengatakan hal-hal brilian, tetapi karena orang lain merasa brilian bersama Anda. Karena Anda membuat mereka merasa penting. Dan pada dasarnya, itulah yang dicari semua orang. Kita tidak mengagumi orang yang hanya pandai berbicara. Kita mengagumi orang yang membuat kita merasa baik. Jadi, dengarkan. Dengarkan dengan sengaja, dengan empati, dengan minat nyata. Bukan karena strategi, tetapi karena Anda memahami nilai menjadi ruang aman bagi orang lain. Dan ketika Anda melakukannya, Anda tidak hanya meningkatkan hubungan Anda, tetapi juga meningkatkan dampak Anda. Karena siapa yang tahu mendengarkan, tahu terhubung. Dan siapa yang tahu terhubung, meninggalkan jejak, tanpa perlu banyak bicara, hanya dengan hadir, dalam diam, mendengarkan. Ke-11, kata-kata impulsif menyebabkan penyesalan. Anda tahu itu, Anda pernah mengalaminya. Kita semua pernah mengatakan sesuatu yang, begitu keluar dari mulut kita, langsung kita harap bisa menarik kembali. Tapi sudah terlambat. Sudah menyentuh orang lain, sudah melukai. Dan meski kemudian ada permintaan maaf, meski penyesalan itu tulus, kata-kata sudah melakukan tugasnya. Karena kata-kata tidak terhapus, mereka menetap, terekam, berulang dalam pikiran yang mendengarnya, dan seringkali juga dalam pikiran Anda. Itulah mengapa belajar berhenti sebelum berbicara bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan. Mengatakan hal pertama yang terlintas dalam pikiran mungkin tampak sebagai bentuk kejujuran, mengeluarkan apa yang Anda rasakan, tetapi seringkali itu hanya luapan emosional tanpa arah. Itu bukan kejelasan, bukan kebenaran. Itu hanya reaksi sesaat dari luka atau kemarahan. Dan ketika Anda berbicara dari tempat itu, Anda tidak berkomunikasi, Anda menghancurkan. Karena apa yang dikatakan dengan amarah, meski memiliki dasar nyata, kehilangan semua kekuatannya. Apa yang dikatakan untuk melukai,
meski benar, berhenti menjadi berguna. Dan apa yang dikatakan tanpa berpikir, seringkali menjadi gema pahit yang menghantui Anda selama bertahun-tahun. Percakapan tegang tidak harus berubah menjadi medan perang, tetapi untuk itu Anda perlu latihan. Anda perlu ruang kecil antara stimulus dan respons. Aturan 5 detik, bernapas, rasakan emosi, dan jangan merespons dari sana. Karena dalam 5 detik itu Anda memutuskan apakah ingin bereaksi atau merespons. Anda memilih antara impuls atau kesadaran, antara melukai atau membangun. Dan pilihan itu, meski tampak kecil, dapat membuat perbedaan antara hubungan sehat atau yang rusak, antara hari yang sulit atau konflik yang berlarut-larut selama berbulan-bulan. Ketika Anda berada di tengah argumen dan merasa kata-kata menumpuk di mulut, siap keluar seperti longsoran, berhentilah di sana, tunggu, bernapas, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini yang akan saya katakan benar-benar membantu? Apakah akan menambah sesuatu, atau hanya cara untuk meluapkan kemarahan saya? Apakah saya akan bangga dengan kata-kata ini besok? Jika jawabannya tidak, diamlah. Terkadang keheningan, meski tidak nyaman, adalah bukti terbaik pengendalian diri. Dan pengendalian diri itu adalah bentuk penghormatan kepada orang lain, tetapi terutama kepada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain, tetapi atas bagaimana kita memilih merespons. Seneca berkata, "Kemarahan, meski singkat, adalah kegilaan." Dan dia benar. Berbicara dari amarah adalah membiarkan emosi paling merusak mengambil kendali kemudi. Dan tidak ada yang berlayar dengan baik di tengah badai jika membiarkan impuls menguasai perahu. Tetapi Anda bisa melatih diri untuk menjadi berbeda. Anda bisa belajar mengamati diri sendiri, mengenali api internal itu, dan tidak membiarkannya diterjemahkan menjadi kata-kata yang melukai. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan. Ini tentang menyalurkannya dengan kecerdasan. Ini tentang memilih kapan dan bagaimana berbicara, agar apa yang Anda katakan memiliki dampak nyata, dampak yang membangun, bukan merusak. Karena Anda bisa benar, tetapi jika mengatakannya dengan cara yang salah, Anda kehilangan kebenaran itu. Dan jika Anda melukai seseorang yang penting dalam prosesnya, memenangkan argumen tidak ada gunanya. Ingat, ada kata-kata yang memecahkan sesuatu dalam diri seseorang yang tidak selalu bisa diperbaiki dengan maaf. Jadi, lain kali Anda merasa akan meledak, diamlah sejenak lagi. Bernapas, lihat situasi dari luar. Tanyakan pada diri sendiri apakah ego Anda yang berbicara, atau bagian paling bijak Anda yang memiliki sesuatu untuk dikatakan. Karena ketika Anda berbicara dari kebijaksanaan, kata-kata Anda menyembuhkan. Dan ketika Anda berbicara dari impuls, seringkali Anda hanya membuka luka. Berbicara dengan kejelasan, hormat, dan niat. Itu bukan kelemahan, itu penguasaan emosional. Itu jenis disiplin yang tidak dipelajari dalam sehari, tetapi yang mengubah hidup. Jadi, latihlah diri Anda. Jadikan 5 detik itu sebagai jeda sakral, penghalang antara Anda dan penyesalan. Karena begitu Anda belajar menahan kata-kata Anda juga belajar menahan energi Anda. Dan dari sana, hidup Anda berubah. Karena apa yang tidak Anda hancurkan dengan mulut Anda, bisa Anda selamatkan dengan kehadiran Anda. Ke-12, bahaya validasi eksternal lebih nyata dari yang Anda kira. Mungkin tampak tidak berbahaya membagikan rencana Anda, menceritakan impian Anda, menunjukkan apa yang Anda lakukan. Tetapi ketika Anda melakukannya karena kebutuhan persetujuan, Anda menyerahkan kekuatan. Anda menempatkan motivasi Anda di tangan orang lain, dan itu berbahaya. Karena tidak semua orang akan memahami visi Anda, tidak semua akan merayakan Anda, beberapa akan mempertanyakan, yang lain akan membandingkan, dan beberapa, bahkan tanpa mengatakannya, akan iri. Dan jika Anda tidak kuat dari dalam, itu menghentikan Anda, membingungkan Anda, membuat Anda ragu pada diri sendiri. Ketika Anda bergantung pada validasi eksternal, keputusan Anda kehilangan ketegasan, karena Anda tidak lagi bertindak berdasarkan apa yang Anda tahu benar, tetapi berdasarkan apa yang Anda pikir akan disetujui orang lain. Anda mulai hidup untuk menyenangkan, mengesankan,
menyesuaikan diri. Dan di sana, tanpa Anda sadari, Anda terputus dari diri sendiri karena segalanya berputar di sekitar reaksi orang lain. Anda tidak lagi bertanya apakah apa yang Anda lakukan baik untuk Anda. Anda bertanya apakah apa yang Anda lakukan terlihat baik. Dan ini memiliki harga tinggi. Karena ketika Anda tidak mendapat persetujuan yang Anda harapkan, Anda patah semangat. Ketika seseorang mengkritik apa yang Anda lakukan, Anda mundur. Ketika Anda tidak dirayakan seperti yang diharapkan, Anda kehilangan motivasi. Dan kemudian Anda mulai berpikir mungkin Anda tidak harus mencoba, mungkin Anda belum siap, mungkin lebih baik menunggu. Tapi bukan karena Anda belum siap, melainkan karena Anda bergantung pada bahan bakar yang bukan milik Anda. Dan satu-satunya motivasi yang benar-benar membawa Anda jauh adalah yang lahir dari dalam, yang tidak perlu saksi, yang tidak padam oleh kritik atau menyala oleh tepuk tangan. Sains mengonfirmasi ini. Studi dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang hidup berdasarkan persetujuan eksternal cenderung lebih tidak aman, kurang konsisten, dan lebih rentan terhadap stres. Karena mereka hidup dengan tekanan untuk menyenangkan, tidak salah, diterima. Dan itu melelahkan, melumpuhkan, mencegah Anda mengambil risiko, mengeksplorasi ide baru, menjadi autentik. Itulah mengapa sangat penting belajar bekerja dalam diam, mengambil keputusan tanpa mencari persetujuan siapapun, mempercayai pertimbangan Anda sendiri. Dan jika suatu saat Anda membutuhkan pendapat, mintalah dari seseorang yang telah menempuh jalan serupa, seseorang yang menghormati Anda, yang berbicara dari pengalaman, bukan dari opini kosong, dan lakukan itu ketika Anda memintanya, bukan ketika Anda baru mulai membangun. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita harus bertindak dengan kebajikan, bukan dengan niat menyenangkan. Seneca berkata bahwa siapa yang hidup untuk penilaian orang lain tidak akan pernah bebas, karena akan selalu mengubah arah sesuai angin opini. Tapi Anda tidak di sini untuk disetujui. Anda di sini untuk setia pada jalan Anda. Dan itu hanya mungkin ketika Anda membebaskan diri dari beban apa yang dipikirkan orang lain. Lakukan apa yang harus Anda lakukan, bahkan jika tidak ada yang memahaminya, bahkan jika tidak ada yang merayakannya, bahkan jika Anda melakukannya dalam diam. Karena ketika Anda melakukannya untuk diri sendiri, karena tahu itu benar, energi Anda berubah. Anda tidak lagi bertindak dari kekurangan, tetapi dari keyakinan. Dan itu terlihat, dirasakan, ditransmisikan tanpa perlu Anda jelaskan. Anda tidak perlu mengumumkan setiap langkah, tidak perlu menceritakan setiap tujuan. Yang Anda butuhkan adalah bergerak, fokus, konsisten, dan sedikit demi sedikit hasil akan berbicara sendiri. Validasi eksternal, jika datang, akan menjadi konsekuensi, bukan kebutuhan. Dan jika tidak datang, tidak masalah, karena Anda sudah memvalidasi diri sendiri dengan usaha, ketekunan, tekad Anda. Jadi, mulailah bertindak tanpa minta izin, tanpa mencari tepuk tangan. Lakukan saja. Lakukan dengan kekuatan, kejelasan, tujuan. Dan setiap hari Anda maju, meski tidak ada yang melihat, ingat ini. Nilai Anda tidak terletak pada apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi pada apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang mengawasi. Disitulah kebebasan sejati lahir. Ke-13, pentingnya memilih dengan bijak dengan siapa Anda berbagi rencana Anda. Memilih dengan bijak dengan siapa Anda berbagi rencana Anda dapat membuat perbedaan antara maju dengan kejelasan atau berakhir penuh keraguan. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memberi Anda pendapat, bukan karena mereka tidak cerdas atau tidak berniat baik, tetapi karena mereka tidak memahami visi Anda. Dan ketika Anda membagikan sesuatu yang halus, sesuatu yang baru mulai terbentuk dalam diri Anda perlu melindunginya. Karena apa yang masih berupa benih tidak boleh terpapar angin komentar sembarangan. Ada orang yang tanpa sengaja bisa menanamkan lebih banyak keraguan daripada kepastian. Mereka memberi nasihat dari ketakutan mereka sendiri, dari batasan mereka sendiri. Mereka memproyeksikan pada Anda apa yang tidak berani mereka lakukan. Mereka mengatakan itu tidak bekerja, itu tidak stabil, lebih baik sesuatu yang aman. Bukan karena ingin menggagalkan Anda,
tetapi karena mereka tidak melihat apa yang Anda lihat. Dan jika Anda tidak kuat secara internal, Anda akhirnya mempercayai mereka, mengubah arah hanya untuk menyesuaikan dengan ide mereka. Tapi ingat, siapa yang tidak berbagi visi, Anda tidak bisa membimbing Anda ke sana. Itulah mengapa sangat penting selektif dengan suara yang Anda dengarkan. Jika Anda akan meminta nasihat, mintalah dari seseorang yang sudah menempuh jalan serupa. Seseorang yang tidak hanya berbicara dari teori, tetapi dari pengalaman. Seseorang yang memahami pengorbanan, risiko, visi jangka panjang. Bukan yang menghakimi dari kenyamanan, tetapi yang menghormati dari pemahaman. Karena perbedaan itu mengubah segalanya. Nasihat yang salah diberikan bisa menghentikan kemajuan bertahun-tahun. Kritik yang salah arah bisa menanamkan rasa tidak aman yang bertahan berbulan-bulan. Jangan bagikan rencana Anda kepada siapa saja hanya untuk meluapkan perasaan. Jangan cari persetujuan di tempat yang Anda tahu tidak akan mendapatkannya. Karena seringkali apa yang tampak percakapan biasa berakhir memenuhi Anda dengan kebisingan. Dan kebisingan mental adalah musuh terburuk tindakan. Satu opini yang tidak perlu bisa membuat Anda ragu pada sesuatu yang sebelumnya jelas bagi Anda. Dan keraguan itu, jika tidak dihadapi tepat waktu, memutuskan Anda dari dorongan awal Anda. Stoikisme mengajarkan untuk menjaga fokus pada apa yang bergantung pada Anda, dan keputusan, rencana, proyek Anda adalah tanggung jawab Anda. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa pendapat orang lain tidak memiliki kekuatan atas Anda kecuali Anda memberikannya. Anda tidak perlu persetujuan semua orang. Anda hanya perlu kejelasan. Dan kejelasan lahir dari keheningan, refleksi, mengelilingi diri dengan orang yang menambah, bukan membebani Anda dengan kebingungan mereka. Belajarlah melindungi visi Anda. Bicarakan hanya ketika tanahnya subur, ketika Anda tahu orang itu tidak hanya akan mendengarkan, tetapi memahami. Dan jika Anda tidak memiliki orang seperti itu di sekitar Anda, tidak masalah. Anda bisa maju sendiri. Anda bisa membangun dalam diam sampai hasil berbicara untuk Anda. Karena terkadang tindakan kebijaksanaan terbesar adalah diam sampai Anda siap menunjukkan apa yang telah Anda lakukan. Dan ketika Anda memutuskan untuk terbuka, lakukan dengan sengaja. Tanyakan dengan jelas. Carilah kritik, ya, tapi yang konstruktif. Jangan mencari yang ingin Anda dengar, tetapi yang perlu Anda ketahui. Tapi juga belajar menyaring. Tidak semua nasihat berlaku untuk Anda. Tidak semua pendapat layak mendapat perhatian Anda. Belajarlah mendengarkan tanpa menyerap, berterima kasih tanpa mengadopsi, mengambil yang berguna dan meninggalkan sisanya. Jika Anda melakukan ini, jalan Anda menjadi lebih teguh. Anda menjadi lebih kebal terhadap kebisingan eksternal, mengambil keputusan dengan lebih percaya diri, dan maju dengan energi berbeda. Bukan energi orang yang butuh validasi, tetapi energi orang yang memiliki visi dan tahu kemana perginya. Karena ketika Anda memilih dengan baik siapa yang didengarkan, Anda juga memilih dengan baik kemana Anda pergi. Dan itu menghemat waktu, menghemat frustrasi, dan yang terpenting, membuat Anda tetap fokus. Jadi, jaga visi Anda. Jangan paparkan pada mereka yang tidak bisa menopangnya. Bagilah hanya dengan mereka yang memahami betapa sulitnya membangun sesuatu dari nol. Dan jika ragu, kembalilah ke keheningan. Di sana Anda selalu akan menemukan kejelasan yang kebisingan di luar ingin curi dari Anda. Ke-14, keheningan adalah alat kekuasaan, bukan kepatuhan. Keheningan bukanlah kelemahan, bukan kepasifan, tetapi penguasaan diri. Karena orang yang tahu kapan harus diam menunjukkan bahwa ia tidak perlu mengisi ruang untuk merasa aman. Ia tidak mencari validasi dengan kata-kata, tidak bersaing untuk perhatian. Ia hanya ada, mengamati, mendengarkan, berpikir, dan ketika memutuskan berbicara, kata-katanya memiliki bobot. Karena ia tidak berbicara untuk berbicara, ia berbicara dengan niat. Dan itu, dalam dunia penuh kebisingan, adalah kekuatan. Ada orang yang berbicara tanpa henti, yang tidak bisa mentolerir sedetik kehampaan, yang merasa jika tidak mengatakan sesuatu, mereka kehilangan kendali, kehilangan relevansi. Tapi itu bukan kekuatan,
Itu kecemasan yang disamarkan. Berbicara tanpa berpikir itu mudah, tetapi memiliki kemampuan menahan diri, mendengarkan tanpa menyela, menahan impuls untuk selalu memiliki kata terakhir. Itu membutuhkan tingkat kesadaran yang tidak semua orang kembangkan. Keheningan yang digunakan dengan baik lebih berwibawa daripada teriakan, memberi lebih banyak kehadiran daripada penjelasan tak berujung. Dalam momen tegang, dalam argumen, dalam situasi rumit, keheningan adalah pertahanan terbaik Anda. Ketika segalanya terbakar di sekitar dan Anda memutuskan tidak bereaksi impulsif, Anda mengirim pesan. Anda yang memegang kendali. Bukan emosi Anda, bukan provokasi eksternal. Anda. Karena berbicara dari impuls mungkin terasa membebaskan saat itu, tetapi seringkali meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Sebaliknya, keheningan memberi Anda waktu, ruang mental, kejelasan, dan dari sana Anda bisa memutuskan apakah layak berbicara atau apakah yang paling bijaksana adalah tetap diam. Ini bukan tentang menekan diri, tetapi tentang memilih. Tidak semua hal pantas mendapat respons. Tidak semua komentar perlu dibalas. Terkadang hal paling kuat yang bisa Anda lakukan adalah memandang, mengangguk, dan diam. Karena itu membingungkan, itu membuat tidak nyaman, itu membuat perbedaan. Dalam dunia di mana semua bersaing berbicara, orang yang tahu diam menonjol. Kehadirannya saja berbicara. Stoikisme memperjelasnya. Kekuatan sejati terletak pada menguasai diri sendiri. Epictetus berkata, "Jika seseorang memprovokasi Anda, ingatlah bahwa penilaian Anda lah yang memengaruhi Anda, bukan tindakan orang lain. Jadi, kendalikan penilaian Anda dan kerusakan berhenti." Apa artinya? Ketika seseorang memprovokasi Anda dan Anda merespons dari impuls, Anda sudah kalah. Tetapi jika Anda tetap diam, mengamati tanpa bereaksi, Anda mempertahankan kekuatan Anda. Anda tidak menyerahkannya kepada siapapun. Dan yang terbaik adalah ketika Anda mengolah pengendalian diri ini, orang lain memperhatikannya. Mereka mulai memperlakukan Anda berbeda karena memahami bahwa bersama Anda bukan main-main, bahwa Anda tidak mudah keluar dari pusat diri, bahwa kata-kata Anda tidak murah dan karena itu memiliki nilai. Mereka belajar bahwa keheningan Anda bukan ketidaktahuan, tetapi strategi, penghormatan pada diri sendiri, dan itu membuat Anda dihormati. Bagaimana menerapkannya? Lain kali Anda merasa impuls untuk membela diri, menjelaskan berlebihan, mengoreksi seseorang, bernapaslah. Tetaplah diam sejenak lagi. Amati apa yang terjadi dalam pikiran Anda. Apakah Anda membela diri atau bereaksi? Apa yang akan Anda katakan menambah sesuatu atau hanya luapan emosional? Jika tidak menambah, jangan katakan. Pilih momen Anda, dan ketika berbicara, lakukan dengan tegas, niat, tujuan. Dengan begitu kata-kata Anda akan mendapat hormat. Keheningan juga menghubungkan Anda dengan diri sendiri, memberi ruang untuk mendengarkan intuisi, mendeteksi apa yang benar-benar Anda rasakan, mengatur pikiran. Disitulah kebisingan mental disaring, di mana Anda menemukan apa yang benar-benar ingin Anda katakan, bukan hanya apa yang ingin Anda katakan. Dan semakin sering Anda mempraktikkan ini, semakin Anda akan memperhatikan bagaimana energi Anda berubah, kedamaian internal Anda menguat, bagaimana Anda berhenti bereaksi terhadap segalanya dan mulai merespons hanya ketika Anda memutuskan. Keheningan bukan kelemahan, itu kebijaksanaan dalam tindakan. Itu cara melindungi energi, pikiran, waktu Anda. Dan ketika Anda belajar menggunakannya sebagai alat, itu menjadi sinyal jelas evolusi pribadi Anda. Jadi, berhentilah merasa Anda harus selalu berbicara. Biarkan keheningan melakukan pekerjaannya. Karena terkadang dampak terbesar tidak dihasilkan oleh apa yang Anda katakan, tetapi oleh apa yang Anda putuskan untuk tidak katakan. Ke-15. Tulis ulang kisah Anda dan ubah realitas Anda. Karena setiap kata yang Anda gunakan untuk berbicara tentang diri sendiri, setiap pikiran yang Anda ulang, setiap frasa yang Anda lontarkan ke dunia, sedang membangun narasi, sebuah kisah yang, meski tidak Anda sadari, menjadi dasar di mana Anda bertindak, memutuskan, dan hidup. Jika sepanjang waktu Anda mengatakan, "Saya selalu gagal,"
Saya tidak pandai dalam hal itu. Saya tidak pernah beruntung. Itu bukan hanya Anda mengatakannya. Anda menciptakannya. Anda memperkuat jalur saraf itu dalam pikiran seperti jalan yang semakin mudah dilalui setiap kali Anda melintasinya. Dan kisah itu, meski menyakitkan, terasa familiar bagi Anda. Anda nyaman di dalamnya karena itulah yang Anda kenal. Tapi bukan karena sesuatu pernah benar, berarti Anda harus tetap demikian. Anda bisa menulis ulang, Anda bisa memilih naskah lain, Anda bisa mengubah cara Anda menarasikan diri. Dan ketika Anda melakukannya, segalanya mulai berubah karena pikiran Anda menyesuaikan dengan kata-kata baru yang Anda gunakan. Dan dengan itu emosi, keputusan, dan tindakan Anda juga berubah. Ini bukan sihir. Ini neuroscience. Pengulangan pikiran negatif dan pembatas diri menghasilkan koneksi otak lebih kuat ke arah itu. Itulah mengapa semakin banyak Anda berbicara tentang masalah, semakin besar rasanya. Semakin banyak Anda mendefinisikan diri dari kekurangan, semakin sulit keluar dari sana. Tapi ketika Anda mengubah bahasa, ketika mulai berbicara dalam present positif, ketika mengatakan, "Saya sedang belajar, saya sedang tumbuh, saya membangun kembali diri," Anda membuka jalur baru, melatih otak melihat kemungkinan baru. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan tentang menyangkal rasa sakit atau tantangan. Ini tentang tidak tinggal di sana, tidak mengulangi kisah yang sama berulang kali sampai menjadi identitas Anda. Ini tentang menarasikan diri dari harapan, niat, kemajuan. Anda bisa berbicara tentang masa lalu tanpa mengubahnya menjadi penjara. Anda bisa mengakui apa yang Anda alami tanpa mendefinisikan diri karenanya. Karena kisah Anda tidak berakhir pada apa yang terjadi pada Anda. Itu dimulai dari apa yang Anda putuskan lakukan dengan itu. Mulailah perhatikan kata-kata yang Anda gunakan saat berbicara dengan diri sendiri, ketika sendirian, menghadapi tantangan, bercermin. Apakah Anda berbicara pada diri dengan belas kasih atau penghakiman? Apakah Anda membangun atau menyabotase diri dengan setiap frasa yang Anda ulang? Bahasa yang Anda gunakan membentuk persepsi, dan persepsi membentuk tindakan. Jadi, jika ingin mengubah realitas, ubah narasi Anda terlebih dahulu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Marcus Aurelius menulis, "Jika Anda tersiksa oleh sesuatu eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi persepsi Anda tentangnya, dan Anda memiliki kekuatan mengubah persepsi itu." Mengubah kisah Anda bukan mengabaikan realitas, tetapi memutuskan dari sudut mana Anda melihatnya. Memilih perspektif yang memberdayakan, bukan menenggelamkan. Bicaralah tentang apa yang sedang Anda ciptakan, bukan hanya apa yang Anda derita. Bicaralah tentang tujuan, kebiasaan, komitmen Anda. Bukan untuk pamer, tetapi untuk melatih pikiran fokus ke arah benar. Karena jika hanya mengulang masalah, energi Anda ke sana. Tapi jika mengulang kemungkinan, energi juga selaras, dan energi yang selaras menciptakan hasil. Lakukan latihan setiap hari. Perbaiki wacana internal seperti memperbaiki arah perahu. Jika Anda mendapati diri mengatakan, "Saya tidak bisa," ubah menjadi, "Saya belum menguasainya, tapi sedang mencoba." Jika mendengar diri berkata, "Selalu sial," ganti dengan, "Setiap kali saya belajar melakukannya lebih baik." Dan ulangi, meski awalnya tidak percaya. Karena Anda sedang menanam, membangun jalur baru, dan seiring waktu Anda akan berjalan dengan wajar di jalur yang hari ini tampak mustahil. Kisah Anda tidak tertulis di batu. Anda bisa menulis ulang dengan setiap pikiran, setiap kata, setiap tindakan kesadaran. Dan jika melakukannya setiap hari, akan tiba saatnya Anda melihat ke belakang, dan melihat segalanya berubah. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena Anda memutuskan menceritakannya dengan cara berbeda. Jika Anda sampai di akhir, ini bukan kebetulan. Komitmen Anda terhadap perubahan, pertumbuhan, menjadi versi lebih sadar dan kuat dari diri sendiri terlihat. Sekarang saya ingin Anda memperkuat keputusan itu dengan tindakan sederhana namun kuat. Komentar di bawah dengan frasa ini.
Sejak hari ini, saya hanya berbicara untuk maju. Saya seorang stoik. Lakukan agar terpatri dalam pikiran. Lakukan agar alam bawah sadar memahami Anda serius. Karena setiap kata berarti, dan Anda tidak lagi berbicara untuk mengisi ruang. Anda berbicara untuk membangun hidup. Terus maju, terus tumbuh. Ini baru permulaan.